mustahik journey. Mustahik journey itu gimana? Jadi kalau kita lihat di sini, kita punya data mustahik, tapi kita tidak punya namanya mustahik detail sampai seperti ini. Yang dia sampai kepada dia nerima bantuan apa aja, gitu. Kalau tadi kita bilang soal kerjasama data, di sini kita punya kita tidak lagi pakai NIM sebenarnya di depannya. Kita menggunakan langsung NIK. Kenapa kalau pakai NIK? Kita masukin NIK di sana, saya bisa langsung ngecek kepada Reksosek, P3KE dan ke DTKS. Ini orang masuk ke desil berapa? Itu dari sisi operasional. Tapi di luar itu juga, nanti kalau di sini kita bisa lihat lagi, dia dapat bantuan apa aja sih sebenarnya? Itu contohnya ya. Saya zoom dikit. Dia sudah dapat bantuan apa aja. Kalau di sini posisinya adalah hanya bantuan Basnas. Tapi ketika kita sudah bicara sudah dengan Kemensos, dengan Bappenas, dengan Kemenko PMK, yang muncul di sini tidak hanya bantuan Basnas. Termasuk misalnya dari wakaf ada mauquf alaihnya, dia menerima bantuan, kemudian misalnya dari bantuan sosial, ada kartu KIP segala macam, muncul semua di sini. Ini kan bottom up ya. Nah, nanti dari sini kemudian baru kita tarik lagi ke atasnya. Ini kemudian untuk nanti kita mengukur program kita seefektif apa, karena kita bermainnya di sini. Ketika kita bicara soal penyaluran zakat dari pengumpulan sampai pendistribusian, ada dua parameter pentingnya. Pertama, secepat apa? Yang kedua, seefektif apa? Jadi kita bicara impact nanti, Pak. Pak, ini bagus banget ya, Pak ya. Bisa nggak kita bikin 2 slide mengenai ini? Kalau ini kan lebih kepada granularnya ya, efektif, bagus gitu. Jadi yang sifatnya granular dan makro ini dimunculkan. Ini yang mikro ya, ini dari makro. Tapi itu tadi, ketika kita bisa melihat dari data yang mikro ini sekarang nggak ada. That's a problem. Jadi kenapa kita bikin aplikasi ini? Karena kita perlu data yang benar-benar granularnya, sehingga ketika kita ke atas, kita bisa nge-challenge. Misalnya orang bilang sekarang ini klaim untuk misalnya kita bilang sudah mengentaskan kemiskinan sekian, itu adalah klaim masing-masing daerah bilangnya sekian. Kalau dari pusat nanti bilangnya adalah itu berdasarkan hitungan statistik. Tapi kalau dengan ini kita bisa bilang by name by address. Jadi benar-benar berapa orang yang dihentaskan kemiskinan dari zakat. Kalau kita tambahin wakaf, berapa dari zakat dan wakaf, dan dari situ kita bisa beneran lihat. Kalau presiden nanya misalnya, oke, kamu bilang ada 100.000 orang dihentaskan, kasih saya namanya 10.000, Pak. Level of granularity seperti itu. Jadi kita tidak lagi bermain dengan, ya kita beneran fine grain. Kita bicaranya secara makronya memang kita bisa bicara angkanya seperti ini, dan ketika turunin ke bawah, itu bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Itu saya yakin nggak ada lembaga dimanapun di dunia yang seperti itu sekarang. Apalagi menghadapi Indonesia yang sangat sektoral. Dan wakaf juga nanti alatnya kan seperti ini. Ya. Iya, seharusnya. Jadi kalau tadi concernnya adalah tadi bicara soal hati. Kalau wakaf itu maksudnya salah satu pendukung, sama seperti ini kan ini cek. Ya. Artinya kan nanti juga dari Bisa sisi ini. BWI bisa menyediakan data kalau dari kami NIK ini sudah menjadi mauquf alaih, misalnya dana abadi beasiswa di Universitas Islam Malang kayak gitu kan. Jadi juga akan muncul di bawah kegiatan penyaluran diterima bahwa si NIK ini pernah dapat beasiswa dari tren sini seperti itu. Jadi kita bisa mengukur impact. Tapi ini betul, ini adalah ngomong micro fine grain. Iya, karena sekarang datanya tidak ada, Pak. Kalau datanya tidak ada, kita atasnya susah. Ya, ini Pak, kita mesti bikin 2 slide. Jadi artinya gini, nanti kalau cerita mengenai kaleidoskop ya, Islamic Social Finance. Terus kemudian dikasih tahu apa yang terjadi gitu kan. Kalau ini ada di layar kan orang bingung nih. Iya, ada di sininya. Tapi saya cerita dari ini. Iya, tapi saya sepakat ya. Paham, ini kayak dari 2 sisi berbeda. Kalau ini kan bottom up, kalau Pak Dadan juga perlu top down karena audiensnya beda. Ini operasional, Pak Dadan strategik eksekutif. Kalau tadi kan kita bicara sebenarnya kalau masalah hati dan data ya. Gitu. Ketika misalnya orang data, duitnya beneran dipakai nggak sih? Ini buktinya dipakai. Per kegiatan kita tulis berapa yang kita salurkan untuk orang itu. Dan ini harusnya menjadi milestone. Jadi milestone kita itu ada yang diinisiasi secara makro, ada milestone yang bottom up. Ini termasuk yang bottom up ya Pak. Nah,
gimana kita bisa menggambarkan nih Pak Jordi, ada video menceritakan bahwa kita itu bukan hanya dari atas ke bawah, yang di bawah tidur-tidur, enggak juga. Tapi yang di bawah juga membangun ya, sehingga pada akhirnya kita akan ketemu di tengah nih. Bukan hanya ketemu di tengah Pak, lebar. Nah, kalau saya bahkan ngeliatnya gini Pak, kita jadi punya agility. Agility dalam apa? Bikin polisi di atas, langsung kita ke bawah, lihat hasilnya di bawah, feedback balik ke atas. Gitu. Jadi feedback balik ke atas, oh ternyata polisi kita kurang pas. Kita revisi lagi polisinya. Atas lagi, kemudian dilihat dari polisi kepada program misalnya. Oh ternyata polisinya nggak masalah, programnya yang masalah. Kita cari program yang lain. Itu kontrol sistem. Iya. Kita jadi ini adalah, jadi teknologi ini adalah tadi yang untuk kontrol sistem ke atas. Sekarang ini kita nggak punya kan, kita nggak bisa melihat. Saya misalnya bikin program Z-Chicken, oke Z-Chicken berapa banyak terbantu, kita gimana cara nge-scale-nya, berapa biaya efektifnya. Kalau mau agak nyombong dikit ya, kita tulis pengentasan kemiskinan di ISF dengan implementasi negatif feedback closed loop. Bisa Pak? Mantap. Jadi orang-orang yang seperti Pak Sugeng ya itu, wah ini udah. Jadi kita bisa misalnya gini, kita misalnya bereksperimen dengan kita tadi bilang kecepatan ya, kecepatan orang dari mustahik jadi muzaki. Sekarang ini paling cepat itu adalah 2 bulan. Itu lewat apa? Mustahik keluar dari kemiskinan itu 2 bulan. Lewat apa? Lewat balai ternak ayam. Tapi itu masih pilot. Pertanyaannya sekarang kalau kita scale up, kita bisa monitor nggak secara ini? Kalau kita bisa scale up melihat monitor itu, kemudian kita lihat, ternyata jalan nih, ternyata efektif ya. Badan wakaf bisa bantu apa? Gitu. Oh, badan wakaf bisa bantu olahannya, bisa bantu dari sisanya wakaf alihnya, segala macam. Nanti dari Kementerian Sosial bisa bantu apa? Dari Kementerian Tenaga Kerja bisa balai latihannya nggak? Gitu. Harusnya kerjaannya Bapak Nas ini Pak. Harusnya kerjaan Satu Data Indonesia seperti ini Pak. Gitu. Kalau anak kecil ngajarin Pak Guru kan Gitu Pak. Gus, Iya Pak. Kang Bapak, Kang Nasikin, Mokapnya belum ini kan melihat. mokap gampang, I leave it to you ya. Saya pasti balik karena ini apa? Ada bareng sama Kuala sekarang sama Bank Negara. Masih bisa nggak ya? Tapi di sini saya happy sekali ya Pak. Kita bikin ini ya. Ini saya udah teleponin terus. Kalau saya untuk kebutuhan Tetap saya angkat dulu. nah, video udah nggak Ini Pak. Cuman Terakhir November 2023 ini. ya hari ini kita akan ngitung lagi untuk self assessment ya. self assessment. Ya kita bentuk tim untuk kemudian Sebagian kan ini turun questionnaire-nya. questionnaire-nya. Tahun sekali, mungkin November ini keluar yang keempat. Jadi ke masyarakat ya ini ya. Respondennya. Ini ya bisa bikin master faktor sampai kemudian surveinya mana ya soal IWN ini pertanyaannya. Jadi Survei ya. Iya, tipenya survei Pak. tipe ini survei. Mana ini belum? Terus Ya siap tahu juga. Ya. Tapi itu nanti ke depannya tadi yang aplikasi saya tunjukin itu mau kita integrasiin ke dalam operasional. Jadi kita nggak, kalau survei kan kita cuma 30 per daerah, dari 540 sekitar 15.000 responden. Artinya kan kita tidak punya data full 100%. Kalau tadi dengan yang tadi pakai aplikasi tadi, karena memang surveinya di Mustahik itu disurvei tiap tahun, malah kemarin bilangnya dari pendistribusian maunya per 6 bulan disurvei dalam artian kita nanya penghasilan sekarang berapa ini, sesederhana itu artinya nanti IZN ngambil datanya benar-benar data yang real per person. Kalau tahun itu misalnya kalau kita punya misalnya 5 juta mustahik, ya artinya ada 5 juta responden. Skalanya seperti itu.
kecuali kalau item-item per tahun lah ya, kayak misalnya ada aturan soal zakat nggak, bla bla bla, itu ya indikator yang nggak perlu terus-terusan. Oke, makanya kalau di ini belum ada Pak ya. Kan lo tadi bilang ada indeks zakat nasional, cuman kemarin nggak dimasukkan ke sini. Oh iya, Jadi sebenarnya ada juga berarti. di metadata nggak ada kan? Nggak ada. Oh iya. Kan sebagai apa namanya pengguna informasi telak ya yang tadi kan ini. Jadi mungkin berarti Sama ada bahwa berarti Basnas ada di indeks zakat nasional. Kalau di ini tadi apa di BWI adanya cuman nazir PIC-nya siapa sama ini apa badan hukum. Jadi bukan certified nazir tuh nggak ada. Belum masuk ya. Nggak di service-nya nggak ada. Makanya seharusnya itu adanya di LSP. Nah itu yang jadi pertanyaan kenapa LSP nggak terintegrasikan di sini juga sebenarnya. Harusnya kan LSP itu harus melapor juga sebenarnya, dia sudah mengeluarkan sertifikat ke siapa gitu. Ini kan PR di BWI ini adalah semuanya ini fakta. LSP-nya atau yang Nigeria untuk melaporkan? Ya karena di LSP itu sudah menerbitkan SK siapa yang jadi nazir mutlak, sebenarnya nazir nggak usah lapor lagi kan datanya udah ada Pak. Nggak ada, tinggal Ditarik aja ke sini, dibaca dari sini seharusnya. Kalau sekarang disebut nazir itu adalah semua harus adalah badan usaha. Usaha bukan badan usaha sih, badan hukum nih, bahasanya kurang tepat. Nama badan hukum. Di badan hukumnya yayasan, ada yang KSPPS, KSPS koperasi, ini BHPNU kan perkumpulan gitu. Ini seharusnya bisa sampai nazir perorangannya siapa. Ini nazirnya adalah nazir organisasi dan badan hukum. Yang perorangan itu apa ya? Hah? Yang data nazir perorangan? Ya itu di LSP harusnya Pak. Kan sertifikasi harusnya kan dicatat kan sama LSP. Dan perorangan itu juga saya kira untuk yang data ini ya, coba kita saya Iya ada tolong dua sih, ada dua data sumbernya sih. ya, saya tolong nanti diingetin kita mesti masukkan data LSP itu. Kalau LSP itu sebetulnya masuk ke nanti perorangan dan itu nanti wakaf uang. Iya, makanya ada kedua adalah nazir lagi yang ada di Kemenak kan, yang Iya. nempel sama aset Iya, Betul. BPW. Makanya ada dua sumber sebenarnya. Ada dua sumber. Itu nanti di data dictionary ini sudah saya note sebenarnya hasil wawancara sama Tommy itu. Jadi di sini ada ini nih, nazirnya ada di sini nih. Cuman itu tadi sesuai dengan yang kita ngobrol di mana gitu kan. Sementara ini kan Kemenak men-shutdown akses keluar ataupun akses orang untuk mengakses siwa karena nomor satu problematikanya adalah ini sudah terlanjur dipakai di mana-mana tapi datanya aja mereka nggak confident itu benar. Yang sekarang kan kemana-mana bicaranya adalah 400.000 sertifikat alias bidang tanah. Kemenak bilang itu mungkin yang paling 50%-nya aja. 10.000 yang udah verified itu. Yang baru verified 10.000 tapi baru verified 10.000 ya confident-nya itu mau persentasenya ya itu tadi. Tapi nanti betul nih di sini nazirnya bisa kita ketahui di sini untuk HBW harta benda wakaf. Kemudian dari LSP harusnya wakaf uang yang harusnya bisa dibaca di sini. Oke. Itu yang sekarang datanya saya yakin ada di LSP. Itu saya nggak punya akses ke sana. Kemudian tadi selain indeks wakaf nasional yang terakhir adalah nazir. Yang tadi nazir badan hukum dengan statusnya masing-masing. Yang sudah lulus terdaftar, mana yang sedang diproses. Tapi ini lumayan loh. Apa namanya? Dalam proses pendaftaran itu lebih banyak daripada yang terdaftar. Ini juga menjadi tanda petik sebuah tanda tanya. Apakah data ini jarang diupdate atau mohon maaf ya berarti internal BEW SLN-nya sangat kurang gitu. Harusnya kan kalau ada pendaftaran itu ya nilainya gede seperti ini juga harusnya di bagian apa namanya pembinaan kenaziran harus disentil gitu. Misalnya, jadi E-service itu berarti untuk hanya nazir wakaf uang ya? sementara ini Nazir ya. lembaga ya? Ya, Kan sementara nanti wakaf uang. Iya, kenapa? Karena BWI kan itu Lembaga gitu. apa namanya kebanyakan didelegasikan tugasnya itu tentang wakaf uang dan melalui uang. Kalau HBW masih langsung di handle Kemenak. Kemenak ya. Karena kan ada tadi yang disampaikan Gus Pamit berarti ada informasi nazir lembaganya dan nazir individu yang ada di lembaga tersebut gitu ya. Individu dan tanggal tersebut yang mungkin belum tersertifikasi tapi sudah melakukan day to day job itu bisa
Itu kayak LSP capsule nanti ya, itu Apa, ya? Pak? Capsule di sini ya. Seharusnya nanti Nazir itu diberikan item laporkan SDM Anda. Sama kayak di HVC itu kan di dashboard HVC itu kita minta setiap halal center yang dibantu difasilitasi oleh BI juga melaporkan perkembangan SDM-nya, berapa auditornya, berapa P3H-nya dan sebagainya kan. Harusnya SDM-nya dilaporkan juga. Ini nggak ada dilaporkan. Tapi nanti pelaporannya gimana ya, Gus? Nanti Kan kita Nazir apa sih ada Nazir wakaf uang itu ngitungnya kan lembaga bukan dengan individunya ya. Ya, makanya ada dua mindset Pak ketika kita ngomong individu ini. Individu yang sebagai Nazir yang lulus LSP sama individu yang kerja di katakanlah misalnya di Wistrade, saya kerja di Wistrade tapi saya nggak ikut sertifikasi, saya kan juga sebenarnya SDM Nazir Pak. Cuman mungkin dibedakan gitu ya. Iya. Yang dapat izin kan dari BWI kan lembaga ya. bukan? iya, kalau di Basnas Juga lembaga, tapi juga sudah mewajibkan minimal 2 orang itu. iya, sama kayak gini nih kan. Kalau di Basnas itu ada bisa dia nge-breakdownnya pimpinan versus pelaksana. Ini juga harus juga bisa ngomong Nazir perorangan itu adalah SDM Nazir dan SDM Nazir yang belum tersertified sama yang ini. Banyak sekali Nazir yang sebenarnya lebih kompeten dari sisi pengalaman tapi ya nggak ikut LSP aja dia. Itu banyak Pak yang sudah day to day ini. Misalnya di rumah wakaf kemarin pas ketemu di Pullman itu diundang sama teman-teman HBC itu sama ibu-ibu di Muslimat itu semua udah jago-jago Pak punya melakukan fungsi de facto sebagai Nazir. Tapi ya nggak ngerti ada namanya program sertifikasi kompetensi Nazir gitu. Jadi masih memang PR, tapi minimal itu susunan data yang perlu kita embrace kita ajak masuk ke dalam operational system. Dan makanya e-service juga perlu dikembangkan lagi sebenarnya untuk bisa nomor satu membaca dari berbagai macam sumber data. Yang kedua adalah menambahkan item-item yang perlu di capture baik itu dari Nazir ataupun dari non Nazir yang berkepentingan seperti LKSPWU ataupun sistem. Mas Wayan, ini kan nanti termasuk yang kita mau linkage-kan ke satu wakaf itu kan. Jadi sudah ada rencana ke sana Pak Ali. Jadi di satu wakaf nanti semua bisa kita tampilkan termasuk data-data SDM Nadir itu yang karena e-service dia akan masuk ke dalam satu wakaf. Ya, seharusnya begitu. Seharusnya. Makanya ini menjadi sumber retrospektif dan refleksi nanti seperti apa nanti kan Mas ya. Kita ini membuat blueprint untuk pengembangan. Nah, itu kurang lebih kalau sesi pertama sih tentang metadata sebenarnya seperti ini gitu ya. Sesuai sambutannya Pak Dadang gitu. Moga-moga nanti Pak Dadang bisa disampaikan sama juga ini menjadi masukan bagi kita semua bahwa seperti apa sih kalau kita nanti mau mengembangkan dashboard yang sumber datanya bersumber dari Basnas sama BWI. Tapi kalau yang lain itu mungkin kayak Samawi gimana Mas kayaknya? Samawi itu gimana sudah digunakan? Kemarin baru hampir di sosial kita eksplorasi lanjut kita ngomong. Oh, diambil itu maksudnya baru diakuisisi dari UGM ya? Iya. Source code-nya kemudian dideploy di infrastrukturnya BWI. Masih di UGM sih. Masih di UGM juga. Ini soalnya bisa juga sebenarnya kalau butuh infrastruktur yang saya datang ke Mas Bayu itu monggo kalau mau dibikinkan rumah sehingga semua itu di satu GCP aja gitu. Nggak perlu nyewa ke niaga hoster atau apa, jadi banyak ininya kan provider kan seperti itu. Soalnya kalau udah punya satu platform tinggal nambah-nambah itu relatif sama sih harganya kalau kita punya ini. Itu Tanya Gus Papi ya. Yang mana? Terkait dengan dashboard. Ini kan Mas Bapak agak berubah skenario-nya ya. Kalau dari pertemuan mana kita ya? Bali ya? Padma ya? Iya. Kan sepakatnya centralized ya. Kita Oh, iya. akan bikin dashboard di Kemenak ya waktu itu kan. Iya. Tapi dengan perkembangan kan rasanya itu mungkin kita akan coba opsi kedua desentralisasi gitu. Ya, sebenarnya sekali lagi Pak ya, sentralisasi itu
step kedua pasti semuanya melakukan desentralisasi dulu. Nah itu data mart ya istilahnya. Satu, membuat data mart untuk sebagai bagian dari konsorsium bersama ini adalah kewajiban, bukan kewajiban sih, apa namanya, sebuah istilahnya ini membership fee lah. Kalau Anda punya data, bagilah, bagi-bagi gitu kan. Itu pasti Tapi ini saya data mart yang desentralisasi dengan yang sentralisasi diawali atau bisa dikasih Beda. tergantung ya. Jadi ada wali data yang mengelola sumber data kan Pak ya. Pasti sebelum kita masuk ke sentralisasi itu semua KL, semua membernya itu harus punya data martnya masing-masing. Kalau ada anggota lain yang punya interest, misalnya kayak BI punya interest ke Basnas sama BWI, sudah pasti harus bikin data mart. Kalau misalnya ATR BPN dia cuman bersemangat masuk ke dalam konsorsium kita, dia tidak mau baca apa-apa, tapi dia punya data yang kita BPN perlukan. bisa. Enggak, apa ATR. Ya, kalau BWI ATR. dia hanya provide data aja, masih perlu data mart juga. Iya, data mart itu ya etalase, karena kita nggak bisa langsung masuk ke e-service, nggak boleh. Ini pabrik, Simba e-service itu pabrik. Sedangkan ketika kita bikin tas Zara dan sebagainya kan orang belinya itu di mall, bukan datang langsung, bukan ini bakpia tuan apa datang ke pabrik itu nggak boleh sebenarnya dari sisi IT governance. Cuma seperti itu Pak. Jadi tetap pasti bikin. Dan kemudian nanti setiap lembaga itu SR Effect, mereka bisa bikin dashboard sendiri dulu, ya kan, yang kebetulan untuk sendiri. Nah kalau Kemenak itu nanti dashboardnya untuk kepentingan publik sebagai bagian dari publikasi umum Gede ya. lebih gede, sama untuk kita di dashboard untuk stakeholder yang lebih besar, yaitu melayani presiden, DPR dan apalagi Kalau Pres dan sebagainya. Kalau internal use only ya, Iya. nggak punya kewenangan ya. Iya. Nah, misalnya tadi data dari BI, misalnya katakan apalah, misalnya data Sikepa ngomongin UMKM ada sekian. Nah, BI punya Sikepa UMKM dari sekian gitu. Itu kan BI kan juga sebenarnya berkontribusi terhadap yang namanya CSR. Nah itu ke capture nggak sama Basnas? Enggak kan bro, nggak ngelapor kan ke Basnas kan, lewat Simba kan, data PSBI, program sosial BI. CSR kan lu ada rumahnya tapi BI nggak ngelapor. Nah itu bisa kita tambahin jadi agregat. Sama kayak tadi data distro Z tadi, ketika kita mau ngomong profiling dari sebuah calon mustahik, ambil data dari Reksorsek Bappenas, dari DTKS Kemensos, dari PKH itu ada Kemensos juga ya. Kemudian juga mana-mana lah yang kira-kira bisa memberikan informasi. Sama juga CSR ini, CSR dilaporkan oleh Basnas yang mungkin oleh kelompok masyarakat tertentu ataupun lewat Basda. Dari BI juga bisa berkontribusi bahwa ini loh, CSR BI itu sudah diinjek sekian gitu. Jadi kita bisa mengagregat bahwa sebenarnya DSKL itu sekian nilainya kan seperti itu, dan impactnya juga sama gitu. Jadi BI sih punya sebenarnya data PSBI itu yang saya susun di push itu sebenarnya bisa. Itu Kemensos kali ya, karena bukan Iya. DSKL ya. Kenapa? Bukan DSKL maksudnya. Iya, kan kalau di Basnas tadi masuk di cowoknya Pak, ini Pak, mana tadi ya? Ini kan Basnas juga mengukur mana CSR. Karena bukan dari sosial keagamaan PSBI itu. Iya, tapi Kalau mau kita treat yang terbesar sebagai DSKL. iya bisa juga ya gitu. Bisa Simratani itu Pak, Simratani bisa. Nanti kita bisa pilah-pilah Pak itu. Nah, kalau bikin dashboard kayak gitu, berarti kan BWI juga harus bikin data mart juga ya? Seharusnya iya, seharusnya. Kan kita nggak mungkin ini rutin masuk sini terus kita ambil datanya. Kemudian juga kalau ada koreksi data di BWI, wah kita harus ulang lagi mengekstrak dan lain sebagainya gitu. Kalau dengan harapannya dengan data mart itu Kalau bahasa sudah ada kan ya? Basnas ya. Biasanya sudah ada tapi nggak external facing Pak. Iya, ada. Cuman ya tapi itu PR-nya sedikit ya bro ya. PR-nya sedikit, PR dan hitungan beberapa hari. Menurut saya anu aja, Sekaligus ya? sekaligus. Jadi di data mart itu Buatin. apa saja gitu, minimal kira-kira itu minimal data yang mesti ditampilkan di situ itu apa? Iya, Kan tadi udah kita catat nih, misalnya Iya. soal SDM-nya itu Ya, kita malah kepikiran bukan hanya nadir tapi juga asesor, data asesor Iya, kita iya. masukkan di situ. Kemudian nadir itu nanti kan nadir yang wakaf uang itu ada dua kan, lembaga sama personal, badan hukum sama personal, misalnya gitu. Nah lalu kinerja pengumpulan. Nah kinerja pengumpulan itu ini
kalau kita ini kan amanat undang-undangnya memang hanya bisa ngambil data itu dari laporan Nadil. Nah, tetapi tidak punya hak memaksa Nadil untuk melakukan laporan. Yang punya hak maksa itu Kemenak ya Mas, akan termasuk sampai mengaudit gitu. Itu ada haknya di Kemenak. Nah, kita pokoknya mereka ya semacam ayolah laporan gitu. Iya. Jadi ngajaknya lebih persuasif melakukan pembinaan. Ya kemarin itu Mas, memang ada berarti sebenarnya kita sudah mengerucut terakhir itu adalah data mart ini spesifikasinya adalah satu, makanya aku udah nyebar sebenarnya waktu itu BWI udah tak pasrahkan sama Pak Ari, tapi ya nggak diisi juga. Kemudian habis itu ya Basnas sudah, karena ini kebetulan apa namanya teman, jadi ya Basnas yang saya harapkan ya seperti ini sebenarnya. Kita sudah punya, ngasih tahu kita punya data apa, jadi orang lain itu bisa nge-explore, oh saya bisa minta data ini loh sama itu. Terus sekarang kalau misalnya kita mau memakai data BWI, kita kan masih gelap, BWI itu punya data apa sih gitu kan. Ya, jadi PPT ini banyak, semua data punya. Harus diminta dulu. Ya makanya ini kan saya akhirnya nelisik sendiri, istilahnya berijtihad ini istilahnya, Iya. bukan Ada ambil mintanya fakta juga ambil ini. mendelik sedikit. Gak apa-apa, tapi insya Allah ada gitu. Makanya Oh berarti harus dibikinin data mart dulu ya? Data mart itu adalah prerequisite mandatory. Terus Fahmi yang tombono ke ini ya, ke BWI gitu. Iya Pak, cuman gimana? SPK-nya udah jadi tuh. Udah. Kan titip sekalian bikinin BWI ya? Lupa kok. Tapi dalam situ nggak ada tulisannya. Nggak ada secara implisit ya, bikinin data mart BWI. Ada nggak itu ya? Ini nggak mau. Ruang lingkup gitu. Ya gampang Pak, pokoknya tanda petik itu tadi memang harus kita bikinkan ya Pak, itu untuk prediksi seperti itu. Cuman ya data mart Terus ini yang dari BI kan perlu metadata ya? Kalau ini kan punya metadata ini. ya makanya sekarang apa namanya, dari Basnas butuhnya apa, dari BWI butuhnya apa gitu. Kalau BI dan Basnas, BWI sama Basnas mengatakan Kita punya apa? Nah, misalnya begini, dari BI kan sudah beberapa kali melakukan riset ya. Riset, nah maksud saya riset itu penting gitu untuk kita bisa akses sehingga kita lalu punya pola data apa yang biasanya dilakukan riset oleh BI yang kemudian menunjukkan misalnya tadi yang diminta Prof. Dadang sumbangsih wakaf terhadap pembangunan. Nah itu kan yang dibutuhkan data apa kan akhirnya ketahuan tuh gitu. Jadi hasil riset-riset itu kan kalau sudah buat dashboardnya itu bisa jadi info Data BI. Kita kan lagi buat NBG tuh berapa DSKL, berapa Yang waktu itu saya share, Gus. oh itu. Itu tuh. Sama Ini ini nggak ada cuma hasil survei tahunan indeks inflasi aja tuh. Ada, cuman dengan berlapis Sama aja juga juga. saya bikin masing-masing deh. Iya sih Pak, tapi kalau itu ya nah termasuk Ada data ini juga data keuangan sosial saya. betul termasuk menurut saya Pak Yono data PSBI itu ya dipublish saja lalu kita kan melihat nih Kayaknya itu presiden ya. udah masuk penjara masalahnya. ya maksudnya saya membayangkan begini loh nanti kan kita ngelihat tuh ini programnya kayaknya lebih ke pengembangan deh berarti bisa masuk nih wakaf bisa kerja bareng nih gitu misalnya kan tadi tuh zakat kalau di sini berarti bisa dong gitu digarap bareng dari jenis programnya bisa jalan bareng misalnya begitu saya Kalau data dari BI sih yang pasti yang biasanya pakai itu kan Pak Hasbi. Oh iya. Jadi kalau Puskas itu ya? ya puskas. Kalau Iya. di kita Oh itu nanti kita masuk lagi ya. Iya, kita tuh apa main? Kita nggak perlu tahu apa makanya. Ya kalau lu kan emang udah Yang lo bikin ini di slide yang kalian semua bikin semua itu kan satu, belum ada data yang terkait dengan wakaf. Karena pada nggak tahu kan wakaf bisa minta apa kan? Yang itu kan yang buat sharing nggak ada data wakaf itu. Iya, ya makanya kalau mau di extend lagi bikin itu apa yang seperti itu ya berarti harus kumpul dulu, liatin datanya ada apa aja. Tapi ya harus manggil Unusa, harus manggil ini gitu. Segala macam ini harus terbuka. Unusa tuh yang itu yang Iya, service ini, service Kang service Ya kita, oh nggak bisa ya.
buatin rumahnya isinya apa aja kan harus ini ya. Harus ngobrol dulu sama teman-teman itu. Dia kalau dibuatin rumah yang ternyata dia banyak datanya, rumah kita nggak cukup. Kita nggak tahu kamarnya seberapa ya. Oh, benar. Rumah apa? Rumah buat wakaf. Dashboardnya Cukup. Ini kapasitas ini mah semua lawan bahasa sama BUMN. Screen real estate-nya maksudnya. ya kita nggak tahu namanya apa aja gitu. Oh iya iya, jadi makanya sebagian ini kan waktu sudah tanda petik mulai jadi maling. Rumah orang kira-kira kamarnya gini loh gitu. Tapi dalamnya itu ya kan tinggal sama Unusa tak mintain lagi nanti. Belum sampai skemanya itu butuh surat saktinya Mas Ses ini. Apa namanya menerangkan bahwa suami ini ketika main itu Unusa memang dalam rangka mempelajari skema. Iya, urusannya diundang. Saya sudah fasilitasi gitu. Gini, termasuk diantaranya kenapa hari ini saya ngajak Mas Hayun. Nah ini kan selama ini yang terlibat kan hanya anggota, ya kan? Mohon maaf Pak Yono, sementara di BWI ini kan anggota ini hanya 3 tahun. Ketika ganti, ngantornya pun nggak setiap hari. Nah kalau kayak Mas Hayun ini kan yang hari-hari nongkrongin apa gitu, nah mulai tak ajak ngomong terus nih soal penyatuan data, soal ini gitu Pak Yono. Jadi maksud saya ke depan tuh ada apa-apa itu mulai bisa ditanya. Sustainability-nya. Nah, sustainability itu ada. Nah, kita juga mau memperbanyak pasukan model Mas Hayun ini di internal kita sehingga seperti kebutuhan-kebutuhan data publish yang perlu kita siapkan itu bisa ini. Ya masa kita kerja nggak ada bukan iya nggak ada jejaknya, karena kalau wakaf itu pakai ilmu orang tua dulu itu ikhlas, jadi hanya Tuhan yang tahu kan repot. Jadi ya harus di. Tapi mau kalau memang harus undang ini ya mau aja kita mau undang apa? Unusa. Unusa itu membedah ini struktur metadatanya kan semua sama Unusa sebenarnya. Dan nggak ada komisioner BWI ataupun ini mungkin nggak tahu ya kalau Mas Hayun ya pernah ngomong sama Unusa nggak sampai bicara sampai skema database-nya, pernah nggak? Iya, namanya makanya itu benar-benar levelnya itu komisioner, Pak Nuh, Unusa. Jadi kita nggak punya akses sama sekali ke database mereka ya? Punya, cuman levelnya Mas Ses ini kan diajak ngoprek-ngoprek database kan yang nggak ada waktu, yang waktunya kan buat Kemenkeu, DJPP, kayak gitu kan level-level engineer ya harus di. Saya punya akses gitu ke? Enggak, eksklusif Unusa. Nggak ada yang punya sama sekali. Iya, saya aja kan sampai harus ngelobi. Sebetulnya bisa, cuman aja soal ente masuk-masuk itu kan soal hobi. Itu kan soal hobi ente aja, setengah sepai gitu kan. Tapi nyawanya masuk resmi atau ilegal ya? Resmi ke ini. Pokoknya ya saya cuma ngomong sama Pak Arif waktu itu, Pak, saya ngobrol sama Unusa ya. Soalnya Pak Arif nggak ngisi sih, tak bilang gitu. Kalau saya nggak mau ke Unusa, isiin, nggak mau. Entar dulu apa namanya masih sibuk ya, wes lah. Saya kontak sama ini ya, apa namanya, the programmernya. Nggak, Mas Istas apa itu lupa saya namanya. Istas. Oh iya, Mas Istas ya. Mulai dari ngembangkan API-nya sampai ini kemarin kan untuk ke satu wakaf juga. nggak apa-apa, maksudnya gini, itu boleh-boleh saja, tapi mulai dikomunikasikan saja. Iya. Biar nanti relay sama usaha saya untuk menyatukan data base di internal, karena ini udah mau kita satuin nih gitu. Nah maksud saya teman-teman B ini support itu kan biar nyambung gitu. Jadi satu wakaf ini. Iya. Satu wakaf itu adalah BWI super apps lah, kayak kalau Mas Anas bahasanya itu bagikan pusaka ke Kemenak gitu ya. Gitu lah. Berarti masih ada di luar itu selain e-service ya? Apa e-service yang Unusa? Iya, seharusnya e-service itu. Nah, e-service nanti kita tarik juga. Ini Unusa itu apa? Ya e-service. Yesus yang Layanan Nazir. Suwun masih di Yang ini kita tampilin aja ya. Cuman nggak kepake. Yang tadi. belum dipakai Suwun. Iya, karena kan Bisa. ini di Kemenak tidak mendukung. Yang apa?
Sun. Samawi apa sama? Kalau Samawi itu akuntansinya, jadi Akuntansinya. kalau Simba itu service plus Samawi jadi satu, ya kan? Karena laporan Simba aja itu kita kalau mau ngelapor itu tuh harus mendefinisikan apa KAT kita alias cowoknya, itu. Jadi mindsetnya adalah itu. Solution ya. Iya. Nah ini yang ngambilin siapa nih? Aku Aku berapa? Kirim ke ente ya? apa itu yang dikirim? Nah, aku berencana untuk menjadikan satu wakaf sebagai itu biar tergambar. Nanti ente punya gambaran untuk ini sekalian. Ya semoga ini rundownnya berarti ini kan udah tak memaparkan metadata. Nanti habis itu yang kedua itu bagiannya ini nggak harus urut ya, apa namanya? Sebenarnya kan kalau dari sisi mockup sampai bahkan dashboardnya KIS nanti ya, yang di internal itu seperti apa yang kita siapin sih Pak Yono. Cuman ya monggo kalau misalnya habis ini kita berarti punya waktu setengah jam sebelum Jumatan. Monggo kalau Mas Anas mau ini. Nah coba itu udah bisa dibuka tuh. Maksud saya nanti Inilah. nah Ngomong aja next pro next. oh iya jawaban aku Enggak, ini. kalau enggak ya ini aja. Monggo. Saya ini kan orang desa, lu dikasih ini malah nggak bisa Ya, ya. kalau Pak Ses kan Mas next Mas. Tak kasih aja. Anda ini keinginannya itu Jadi siapa yang sederhana. modelnya siapa? Jadi sekarang alhamdulillah di BWI sudah mulai banyak wajah-wajah begini. Tinggal pulang ada biji. Iya lah iya. Sebetulnya kemarin Mbak Vici ini mau bisa. Iya. Tapi mulai bulan depan Mbak Vici seminggu sekali ya kita bikin podcast itu jadi di BWI. Mbak minta uang saku soalnya bayar TNI. Oh iya. Ujungnya paling males. Iya. 100.000 habis. Kalau BBI masuk Bayar. Honda kalau kita pakai kartu lah. Orangnya 40. Nah ya itulah masalahnya. Tapi doakan aja insya Allah awal tahun depan kita ada punya kantor. Yang David Tower lah. Apa yang kita Lihat kita. Jadi karena ini sudah ada gitu. Jadi bayangannya itu kalau seperti Kemenak itu kan Kemenak punya website ya. Jadi ini semua sebetulnya awalnya kita taruh di website BWI, tetapi lalu kita bikin apps-nya itu ada di Sawaka. Kalau di Kemenak itu apps-nya kan ada Pusaka ya. Nah ini nih existing kita ini ada berkah wakaf, satu wakaf, ada Samawi. Ini kan masih agak tercerai-berai. Nah kita ingin nanti isi dari satu wakaf itu sebetulnya apa yang selama ini ada di BWI. Jadi ada layanan ini bisa layanan nanti service sebenarnya. ya service Layanan .bw itu kan service. Nah ini service ini mau kita masukkan di sini. Jadi mulai dari pendaftaran, kemudian pembinaan, pelaporan itu semua ada di sini. Nah kemudian di sini wakaf BWI juga di ini. Data mart harusnya ini ya. Ini kan jadi berfungsi sebagai data martnya. Ya nanti di sini masukku. Nah data mart itu. Nah kalau yang library ini kan karena beda ya antara zakat sama wakaf. Kalau zakat itu orang sejak kecil di SD udah dikenalin zakat gitu. Nah kalau ini literasinya kan masuk mulai dari sini, kemudian jurnalnya. Nah kebutuhan yang dibayangkan oleh Mas Ali Antara alif dengan jurnal bedanya apa? kalau ini mulai dari tulisan-tulisan Ini Pak, pendek, BWI punya ini jurnal Aukaf. Nah ini yang jurnal Aukaf Khusus ISSN ISBN. Jadi bisa buat publikasi. bukan setahun 2 kali sementara. Mau kita hajar setahun 4 kali biar cepet Sinta 2, sementara masih Sinta 5 ini. Mau kita hajar di jurnal BWI ini ada jurnal Aukaf namanya. Ini Allah. Nah di sini ini library ini banyak termasuk tanya jawab wakaf apa semua ada di sini. Seri wakaf apa yang ini ya, misalnya podcast apa presentasi itu Nah kan ada di sini.
Nah, lalu yang tadi diasumsikan Mas Ali Fahmi soal data natif itu nanti di sini. Iya. Kita mulai jadikan, kita panggil ke sini nih, Mas. Kalau selama ini kan ngumpet ini di pojokan nih. Gimana ya LSP itu? LSP apa ya? Hah? LSP itu apa websitenya ya? Ya ini jalan LSP bwi.co.id. Ini tak? Coba aja, lihat. Ngumpet di mana itu? Nah itu ada. Cuman datanya nggak, nah ini Hah? datanya nggak bisa dibaca ya ini ya. Berapa asesornya, berapa file dari Ini Enggak ada yang random. cuman baru agregat ini. Belum masuk. Nanti kita minta teman-teman mulai upload lah. Ini kebutuhan terhadap tadi itu data mat itu. Saingannya Alfamart ini kayaknya masalah bikin. Besokannya bikin mat dia. Mat itu udah ini apa namanya nama umum jenis apa dulu ya. Kalau orang IT pasti. Nah sehingga nanti jangan kaget Pak Yono. Pada saat kita buka satu wakaf yang muncul kan ini. Iya. Nah, tapi nanti isinya itu mulai lebih banyak ya. banyak fiturnya, ada keperbandingan Kayak Gojek ya paling nanti kalau misalnya ngomong apa namanya saat dalam buka satu itu kan ada artikel bisa dilihat dibaca yang terbaru ataupun agenda podcast terdekat, terus juga ada program-program unggulan yang ditampilkan, tapi juga iya. kalau melihat lebih banyak ada kayak GoFund ataupun ya kira gitu. Makanya semua data ini dimasukkan ke satu wakaf semua. Tapi yang crowdfunding non LKBWI masih tetap di akomodasi ya, yang onboarding. Masih Ya. masih ya, cuman pergerakannya lambat banget juga teman-teman ini. Tapi ke depan menurut saya begini Pak Yono, teman-teman nanti itu lebih baik nanti kita bikinin white label aja buat teman-teman itu, gitu loh maksud udah bisa saya. sebenarnya. Udah bisa sebenarnya. Udah bisa. Iya, jadi kalau mau bikin satu wakaf model satu wakaf ini buat misalnya siapa ya? Istren misalnya gitu. Itu bisa. Jadi pakai bisa. yang di BWI khusus LKBWI gitu. Iya. Nah, maksud saya nanti biar teman-teman di bagian pembinaan Nadir itu sekaligus bisa menyampaikan ke teman-teman Nadir bahwa kalau mau dibutuhkan itu tinggal kita kasih white label, lalu 1 atau 2 program unggulan mereka kita linkkan ke satu wakaf. Misalnya gitu loh. Jadi bisa agregatornya bisa masuk ke situ. Banget tuh ininya ya, yang onboarding. Wah banyak banget tuh, repot juga bos. Itu yang Gitu. untuk LKBWI-nya sendiri kadang-kadang ini kan. Jadi maksud saya biar ya kita kan karena sekarang sama Kemenak didorong untuk kenadirannya yang digedekan gitu. Nah, kita mesti jualan program wakaf juga kan akhirnya. Nah, maksud saya Paket gitu ya, yang fokus nanti di satu wakaf ini yang onboarding ya yang LKBWI aja gitu. yang lain di dalam white labelnya itu. Misalnya begitu. Itu juga positioning BWI ke Nadir itu jadi lebih kuat, bisa menyediakan service gratis misalnya untuk white label. Iya. Ke Nazir yang menengah ke bawah tapi Iya lah. kalau model Al-Azhar sampai kan nggak mau. Kalau Mister juga nggak mau kan udah punya sendiri. Masih jalan. Jalan, cuma ditinggal aja. Itu bisa diprotes. Padahal kalau di Basnas itu yang terdaftar jadi direktur dia tuh Pak. Malah duluan launching Wisan daripada satu wakaf. Ya. Mau dapurnya begitu ya. kayaknya circle-nya ini juga. Kacau deh. Sudah keenaan ternyata keenaan mojok di BI jadi nggak pulang dia. Nah, oke, kira-kira itu. Nah, ini integrasi yang kita sebut tadi. Sebetulnya integrasi buka wakaf ini keinginannya ke situ Pak Yono. Jadi nanti satu wakaf ini menjadi rumah kita lah ya. Sehingga program-program wakaf yang nanti yang lain ya kalau bisa nanti kita siapkan.
berarti posisi apa ya? Bukan posisi, berarti ada fundraising juga ya. Yang bertawakal itu fundraising ya? Iya, fundraising. Ada fitur fundraiser ada. Ada fitur fundraising ya. Maka sementara kita Nanti kalau integrasi ke satu wakaf masih agak bingung ini. Enggak, ini proses awal aja. Oh nanti pada saatnya akan semua sudah hilang, tinggal di satu wakaf aja nanti. Programnya sama ininya. Cuman masalah yang paling utama adalah duitnya ikut diimigrasiin apa enggak, Pak? Sebetulnya tulisan angkanya migrasi, duitnya ini kan butuh proses loh. Itu menyangkut ya bukan hanya soal teknis tapi soal hati juga ya kan. Kira-kira gitulah. Nah isinya ini nanti kita penuhin begini nih Pak Yano. Jadi tampilannya insya Allah kita rubah kan, ada ya kan, lalu ada layanan, ada jatah wakaf, ada mau wakaf gimana? Ini kan langsung ke sini nih. Oh yang di atas ini program unggulan, begitu diklik ini kan ada beberapa nih, misalnya katakanlah ada 9 program unggulan gitu. Nah ini kan lari bisa digeser ke samping-samping nih. Nah diklik bisa. Nah kalau lebih banyak lagi nanti di bawahnya ini itu kan ada. Nah Mas Ali ini nanti ditampilkan di sini ya keseluruhan hasil ini ada laporan publik ya. Laporan publiknya di semua pengumpulan ada di sini. Nah di bawahnya ini asumsinya ini wakaf nasional Mas. Jadi mau BWI, mau nadir-nadir yang lain, apa semua itu nilainya kita akumulasi di sini. Nah yang bawah ini khusus yang dikelola oleh LK. Gitu. Jadi nanti ada ininya. Aplikasinya, akumulatifnya. Ini tahun depan. Ini akhir tahun ini harusnya udah bisa nih. Ini kalau dikejar sama Pak Yono ya sebelum bisa harusnya udah. Yang vendornya siapa? Ya Pak lah. Lu iya gila lo katanya sudah perintah kan? Ya kita kasih perintah lah ini. Bentar. Loh, kan iya. Iya. Saya sudah bilang ke Mas Ali, Pak Amis saya sudah bilang. Yo kalau ente pengen di sini. Oh, berarti ruang lingkup dari kita itu datamat plus ini ya. Jadi kalau ente pengen di satu wakaf itu sudah ada angkanya, ya ini harus diselesaikan ini. Jadi dashboardnya udah ketahuan gitu. Kalau belum ya nanti di ISF kita belum bisa pamer apa Pak Yono ini. Kalau satu wakaf itu ada web